Insiden polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Korban merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, sementara pelaku merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan. Diduga penembakan korban terkait dengan penertiban tambang ilegal di Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansar ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Korban mengalami luka tembak di bagian kanan kepalanya. Peristiwa terjadi pada Jumat dini hari. Awalnya Satreskrim Polres Solok Selatan menangkap pelaku tambang ilegal. Aparat yang bertugas dalam ruang reskrim Polres Solok Selatan mendengar suara tembakan dari luar. Ketika itu sedang dilakukan pemeriksaan pelaku tambang ilegal. Saat petugas menghampiri parkiran Polres Solok Selatan, terlihat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan terkapar terkena tembakan. Di halaman Mapolres juga terlihat mobil dinas Kabak Ops Polres Solok Selatan bergerak meninggalkan lokasi kejadian. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan penembakan ditengarai berkaitan dengan penertiban tambang ilegal di Solok Selatan. Diduga pelaku penembakan Kabak Ops Polres Solok Selatan terlibat dalam tambang ilegal tersebut. Tidak lama setelah peristiwa penembakan, pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan menyerahkan diri dan kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi ini. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan. Diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh. Kapolda Sumatera Barat menyatakan akan memberi sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pelaku yang juga merupakan oknum perwira polisi. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan tim dari Bareskrim Polri sudah diberangkatkan ke Polda Sumatera Barat. Langkah tersebut diambil menyikapi insiden penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan kepada Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Tim dari Bareskrim sudah berangkat, baik dari kemarin tadi sudah perintahkan Inavis maupun juga dari Biduk. Pak, di Kabak Ops itu dijerat pasal berapa sih? Nanti kalau yang lain-lain itu dari Polda Sumbar, prinsipnya ya terus terang kita semua berduka dengan kejadian ini dan kita akan lakukan proses penyidikan dengan kita asistensi dari Mabes Polri. Bapak Komisi 3 kan juga mau ke sana Pak, nanti bareng Bareskrim juga atau gimana Pak? Ya beda lah, kan sendiri-sendiri ya. Oke, makasih. Kasus polisi tembak polisi juga menjadi sorotan Komisi Hukum DPR RI. Ketua Komisi Habibur Rahman bersikap atas informasi yang didapat bahwa penembakan dilatar belakangi oleh pelaku yang merasa tidak senang karena Kasat Reskrim telah menindak tambang ilegal. Untuk itu kepolisian didesak untuk menuntaskan kasus tersebut. Saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana
ya, karena dia menggunakan pistol menembak, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait ya bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak orang ini marah ya. Nah, ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat. Tim TV One mengabarkan.